Halo, Sobat Geografi. Perkenalkan, nama saya Mary Christine Sitinjak, NIM 32133311035, jurusan Pendidikan Geografi, Universitas Negeri Medan. Pernahkah kalian berpikir, mengapa langit berwarna biru? Atau bagaimana udara yang kita hirup bisa tetap ada di bumi? Jawabannya ada pada satu lapisan penting yang menyelimuti bumi, yaitu atmosfer. Atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti bumi dan tetap berada di tempatnya karena gaya gravitasi. Lapisan ini terdiri dari berbagai gas, seperti nitrogen 78%, oksigen 21%, dan sisanya gas lain seperti karbon dioksida, argon, serta uap air. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai lapisan atmosfer. Pertama, lapisan paling bawah dan paling dasar dari permukaan bumi, yaitu troposfer. Lapisan ini berada pada ketinggian 0,12 km di atas permukaan bumi, merupakan tempat terjadinya segala peristiwa alam, seperti cuaca, kelembapan, suhu, dan lain-lain. Pada lapisan ini, setiap naik 100 meter suhu udaranya akan turun sebesar 0,5 derajat sampai 0,64 derajat Celcius, begitupun sebaliknya. Lapisan troposfer berbeda di setiap tempatnya. Di daerah kutub ketinggiannya sekitar 8 km, dan di daerah ekuator bisa mencapai 16 km. Manfaat lapisan troposfer: 1. Sebagai tempat terjadi atau terbentuknya cuaca. 2. Kandungan uap airnya sangat bermanfaat bagi manusia. 3. Tempat terjadinya hujan. 4. Sebagai sumber udara yang dibutuhkan bagi makhluk hidup. 5. Sebagai lapisan yang aman untuk pesawat terbang. Disinilah semua cuaca terjadi seperti hujan, badai, angin, dan salju. Namun, ini juga tempat utama terjadinya pencemaran udara dan pemanasan global. Di lapisan ini berbagai permasalahan muncul, seperti gas rumah kaca, polusi dari kendaraan dan industri, serta bencana cuaca ekstrem. Cara untuk menghadapinya yaitu mengurangi emisi kendaraan, menggunakan energi terbarukan, menanam pohon dan menjaga hutan, edukasi masyarakat tentang perubahan iklim. Nah, pembahasan mengenai lapisan troposfer telah selesai. Lapisan troposfer memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Tanpa lapisan ini, kehidupan di bumi akan sulit untuk bertahan. Ayo mari kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu lapisan stratosfer. Stratosfer adalah lapisan kedua atmosfer bumi yang terletak di atas troposfer dan di bawah mesosfer. Stratosfer memiliki ketebalan 12-50 km dari permukaan bumi. Stratosfer memiliki suhu dingin dan hanya mengandung ozon. Stratosfer berfungsi untuk melindungi permukaan bumi dari gelombang sinar ultraviolet yang membahayakan makhluk hidup. Karakteristik dari lapisan yang satu ini adalah sebagai berikut. 1. Berada pada ketinggian 7 mil atau 11 km hingga 30 mil atau 50 km di atas permukaan laut. 2. Suhu dalam lapisan ini akan meningkat dengan bertambahnya ketinggian, yaitu dari minus 60 derajat Celcius pada tropopause sampai 10 derajat Celcius pada puncaknya. 3. Lapisan ini mempunyai sifat udara yang kering karena tidak mengandung uap air, awan atau debu. 4. Terdapat lapisan ozon, yakni lapisan yang melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet dengan cara menyerapnya. Fungsi utama dari lapisan ini adalah melindungi bumi dari gelombang radiasi ultraviolet yang sangat berbahaya jika terkena kulit manusia secara langsung. Dan juga pada lapisan ini, pesawat jet sering terbang dikarenakan minim turbulensi. Di sini terjadi fenomena yang mana terdapat lapisan ozon yang melindungi bumi dari radiasi ultraviolet berbahaya. Pada lapisan ini terjadi masalah, yaitu penipisan ozon akibat penggunaan CFC pada AC, kulkas, dan semprotan aerosol, dan berdampak terhadap meningkatnya kanker kulit dan kerusakan tanaman. Cara menghadapinya yaitu melarang penggunaan bahan perusak ozon, menerapkan protokol Montreal, pengawasan rutin terhadap kondisi ozon. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya lapisan ozon di stratosfer untuk melindungi makhluk hidup dari kerusakan kulit dan penyakit seperti kanker akibat paparan sinar UV berlebih. Nah, pembahasan mengenai lapisan stratosfer telah selesai. Lapisan selanjutnya yang akan kita pelajari merupakan salah satu lapisan yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan di bumi. Lapisan ini berfungsi sebagai tameng alami bumi loh.
Ayo kita bahas lebih lanjut mengenai lapisan mesosfer. Mesosfer adalah salah satu lapisan atmosfer yang terdapat pada bumi. Fungsi mesosfer berbeda dengan lapisan atmosfer lainnya. Lapisan mesosfer terletak pada ketinggian di atas rata-rata dari permukaan bumi, yaitu antara 50 hingga 80 km dari permukaan bumi. Lapisan ini adalah tameng alami bumi. Mengapa? Karena mesosfer bertugas menghancurkan meteor sebelum mencapai permukaan bumi. Fakta lainnya adalah bahwa suhu di sini sangat dingin, bisa mencapai minus 90 derajat Celcius, lebih dingin dari Antartika. Jika kamu ingin melihat bintang jatuh, ini adalah tempatnya. Saat meteor memasuki atmosfer, mereka terbakar di mesosfer dan menciptakan kilatan cahaya yang kita kenal sebagai bintang jatuh. Sayangnya, mesosfer juga merupakan lapisan yang paling sulit dipelajari karena tidak bisa dijangkau oleh balon udara atau satelit. Tantangan adalah kurangnya data dan teknologi untuk eksplorasi. Solusi untuk menghadapinya adalah meningkatkan penelitian dengan roket dan satelit, dan kolaborasi antar negara untuk eksplorasi atmosfer atas. Pada tahun 2010, penduduk Bone, Sulawesi Selatan melaporkan suara ledakan keras dari langit yang kemudian dikonfirmasi oleh LAPAN sebagai meteor kecil yang terbakar habis di lapisan mesosfer. Peristiwa ini membuktikan bahwa mesosfer melindungi bumi dari benda luar angkasa yang berpotensi membahayakan. Pembahasan mengenai lapisan mesosfer telah selesai. Lapisan selanjutnya yang akan kita pelajari adalah lapisan termosfer. Lapisan ini merupakan lapisan yang memiliki fungsi berbeda dari lapisan lainnya. Apakah kalian tahu fenomena aurora? Yap, fenomena aurora terjadi pada lapisan ini loh sobat geografi. Yuk mari kita bahas lebih dalam mengenai lapisan mesosfer. Termosfer adalah lapisan keempat dalam atmosfer bumi. Terletak pada ketinggian 80 hingga 700 km di atas permukaan bumi. Wow, tinggi banget kan? Tapi, tunggu dulu. Ada sesuatu yang unik di sini. Suhu di termosfer bisa mencapai 2000 derajat Celcius atau lebih loh. Tapi anehnya kalau kita di sana, kita tidak akan merasa panas. Kok bisa sih? Hal ini dikarenakan meski suhunya tinggi, molekul-molekul udara di termosfer sangat sedikit dan tersebar jauh. Artinya, tidak cukup udara untuk menghantarkan panas ke tubuh kita. Apakah kalian tahu? Lapisan termosfer memiliki beberapa fenomena unik seperti 1. Aurora. Pernah lihat cahaya warna-warni di kutub? Itu namanya aurora borealis di kutub utara dan aurora australis di kutub selatan. Cahaya ini terjadi karena partikel dari matahari bertabrakan dengan gas di termosfer. 2. Tempat orbit satelit. Banyak satelit komunikasi dan cuaca berada di termosfer. Bahkan Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS juga mengorbit di sini. 3. Refleksi gelombang radio. Termosfer membantu memantulkan gelombang radio sehingga kita bisa berkomunikasi jarak jauh. Di Indonesia, komunikasi radio oleh BMKG untuk pemantauan cuaca dan pengiriman data dari stasiun cuaca ke pusat pengendali sangat bergantung pada kondisi termosfer. Namun, aktivitas matahari seperti badai geomagnetik dapat mengganggu lapisan ini dan menyebabkan gangguan komunikasi. Cara menghadapinya adalah teknologi satelit yang lebih tahan radiasi, sistem peringatan dini aktivitas matahari, dan pengembangan sistem komunikasi cadangan. Kita telah selesai membahas keempat lapisan atmosfer yaitu lapisan troposfer, lapisan stratosfer, lapisan mesosfer, dan lapisan termosfer. Dan sekarang kita akan membahas lapisan terakhir dari atmosfer yaitu lapisan eksosfer. Lapisan ini adalah lapisan atmosfer terluar sebelum kita benar-benar masuk ke dalam ruang hampa. Lapisan ini juga disebut sebagai gerbang menuju luar angkasa. Mari kita bahas lebih dalam mengenai lapisan eksosfer ini. Eksosfer adalah lapisan atmosfer paling atas. Berada pada ketinggian 700 km hingga 10.000 km di atas permukaan bumi. Wah, jauh banget ya. Ada fakta menarik loh. Jika kalian naik pesawat komersial itu hanya terbang di ketinggian 10 hingga 12 km. Sementara Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS ada di sekitar 400 km. Nah, eksosfer jauh lebih tinggi lagi. Di sini udara sangat tipis, bahkan hampir tidak ada. Molekul gas seperti oksigen dan hidrogen bergerak bebas tanpa bertabrakan satu sama lain. Karena itulah eksosfer dianggap sebagai perbatasan antara atmosfer dan luar angkasa. Di lapisan ini mengorbit berbagai satelit buatan yang sangat penting bagi kehidupan modern. Indonesia memiliki beberapa satelit seperti Telkomsat dan Brisat yang digunakan untuk komunikasi, siaran televisi, serta transaksi perbankan, terutama di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau infrastruktur darat. Ikut beberapa fungsi penting eksosfer. 1. Mendukung teknologi satelit. Tanpa eksosfer satelit komunikasi, GPS,
dan pemantauan cuaca tidak bisa berfungsi dengan baik. 2. Pelindung bumi dari radiasi matahari. Meskipun udara di sini sangat tipis, namun lapisan ini berperan penting dalam menyerap sebagian besar radiasi berbahaya matahari yang akan sampai ke bumi. 3. Zona transisi keluar angkasa. Eksosfer menjadi jalan keluar bagi roket dan pesawat luar angkasa sebelum benar-benar menuju ruang hampa. Masalah utama di lapisan ini adalah sampah antariksa yang berbahaya bagi satelit aktif dan stasiun luar angkasa. Cara menghadapinya adalah regulasi peluncuran satelit, teknologi untuk membersihkan sampah luar angkasa, dan desain satelit agar bisa hancur atau kembali ke bumi dengan aman.